Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan atau memulai materi atau pembahasan pertama dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Jadi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita baru membahas tentang kata pengantar atau pembukanya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mulai. Jadi inti dari pembahasan kita baru dimulai hari ini sebenarnya. Nah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai pembahasan dari al-babul al-awwal, bab yang pertama, kita murojaah terlebih dahulu. Sebelumnya di dalam muqaddimah muallif rahimahullah beliau menyatakan waqad rattabatuhu ala khamsatin abwabin tuhitu bimaksudil kitab. Dan sungguh aku menyusun kitab ini menjadi 5 bab ala khamsatin abwabin. 5 bab tuhitu bimaksudil kitab yang meliputi seluruh maksud atau kandungan dari kitab ini. Silakan. Kemarin kita sudah berikan syakal tanda baca dan mengartikan. Yang pertama, al-babu al-awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alimi wa nublihi. Bab yang pertama berkaitan tentang keutamaan ilmu dan pemiliknya serta kemuliaan alim, seorang alim, orang yang berilmu, wa nublihi, serta kehormatannya. Al-babu asani, bab yang kedua, fi adabil alimi fi nafsihi, berkaitan tentang adab seorang alim tentang dirinya, alim kepada dirinya, wa ma'a tolabatihi wa darsihi, wa ma'a tolabatihi wa darsihi, dan pada para muridnya, wa darsihi, serta pelajarannya. Al-babu as-salisu, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi fi nafsihi, berkaitan tentang adab muta'allim, orang yang belajar, fi nafsihi, terhadap dirinya, wa ma'a syaikhihi. Al-babu salisu fi adabil muta'allimi fi nafsihi, berkaitan tentang adab muta'allim, orang yang belajar, fi nafsihi, terhadap dirinya, wa ma'a syaikhihi wa rufqitihi wa darsihi, dan terhadap syekhnya, gurunya, wa rufqitihi, dan teman-teman sebayanya, wa darsihi, serta pelajarannya. Al-babu rabi, bab yang keempat, fi musahabatil kutub, berkaitan tentang interaksi dengan kitab-kitab atau buku-buku. Wa ma yata'allaqu biha minal adab, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, adab-adab yang berkaitan dengannya. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabi suknal mudarisi wa ma yata'allaqa bihi minan nafaisi, yakni berkaitan tentang adab
para penghuni mudaris madrasah, penghuni sekolah, yakni orang-orang pondokan, ya, santriwan santriwati. Wa ma yata'allaqa bihi minan nafais, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya serta pihak-pihak lain, ya, berupa pihak-pihak lain, ya. Nafais itu jamak dari nafsi. Nafaisi itu jamak dari nafsi atau nafsun, ya. An-nafais ya berarti dia ma'rifat, ya, yang terkait dengan pihak-pihak lain itu maksudnya apa atau siapa saja yang berada di sekitar sekolah atau pondok pesantren, gitu ya. Nah, 5 bab ini bukan untuk dihafalkan tapi untuk dipahami, karena ini adalah inti dari kitab yang sedang kita bahas. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, al-babul awwalu. Bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ya, kemarin juga sudah kita sebutkan. Ada yang tahu? Coba, boleh angkat tangan. Artinya apa ini? Judul bab ini. Ya, silakan. Al-babu al-awwalu. Bab yang pertama, fi fadlil alim wa fi fadlil ilmi. Ya. Silakan. Keutamaan ilmu dan para ulama dan keutamaan mengajarkannya serta mempelajarinya, ya. Keutamaan mengajarkan taklimihi, ya. Taklim itu adalah kegiatan mengajarkannya, ya. Jadi keutamaan dari mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi serta mempelajari ilmu tersebut. Kita bahas dalil pertama yang disampaikan oleh beliau Ibnul Jamaah rahimahullah. Qala Allahu ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, yarfa'i, ya, itu yarfa'u, Allah meninggikan, ya, rafa'a. Jadi yarfa'illahu alladhi, Allah meninggikan atau mengangkat derajat, ya, atau apa, kedudukan alladzina amanu minkum, orang-orang yang amanu minkum, beriman di antara kalian, ya. Walladzina, dan orang-orang yang utul ilma, ya, dikaruniai ilmu, darajat, ya, beberapa derajat. Al-mujadilah, atau boleh juga dibaca al-mujadalah, sama, ya. Nah, ini saya temukan ternyata ayatnya salah tulis ini. Ya. Ada yang tahu ini surat Al-Mujadalah ayat berapa? 11, betul. Jadi ini salah ketik, kayaknya salah cetak, ya. Ada beberapa penomoran ayat yang memang salah cetak, saya amati ini. Nanti sambil kita beri beri keterangan, ya. Jadi ini Al-Mujadilah, ya, atau Al-Mujadalah ayat 11. Karena yang namanya surat Al-Mujadalah itu hanya 22 ayat, ya. Hanya 22 ayat, nggak mungkin ada ayat ke-31. Ya, jadi ini salah cetak, ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa kedudukan orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman tanpa ilmu. Dan orang yang beriman diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi daripada orang-orang kufar. Karena hanya 2 pilihan manusia itu. Tidak ada manusia kelompok yang ketiga. Hanya ada orang yang mukmin atau orang-orang yang kafir. Ya. Jadi orang-orang mukmin berarti beriman, ya, beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beriman terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Qur'anul Karim, syariat Allah. Dan orang yang tidak mengimaninya berarti orang kafir. Hanya saja orang kafir ini ada yang kafirnya nyata, ada yang menyembunyikan, disebut dengan al-munafiqun, ya.
Jadi orang-orang munafik itu orang kafir yang dia menyembunyikan kekafirannya. Dia tidak dihukumi sebagai orang mukmin. Adapun secara fisik dia dihukumi sebagai muslim. Artinya fid dunya, karena kita tidak bisa membedah hatinya. Jadi dia diperlakukan sebagaimana seorang muslim, sebagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik di Madinah sebagaimana kaum muslimin yang lain. Ya. Nah, tapi jelas bahwasanya manusia itu tidak ada kelompok yang ketiga, hanya ada dua kelompok. Hanya ada orang yang mukmin, beriman, dan orang-orang yang kafir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, berarti dibanding dengan orang yang tidak beriman. Ya. Walladzina utul ilma darajat, dan meninggikan kedudukan orang-orang yang diberikan ilmu, utul ilma, dikaruniai ilmu. Artinya ilmu itu dikaruniakan kepada orang tersebut, bukan diperoleh dengan sendirinya. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan ilmu itu kepada manusia. Tidak ada manusia yang dia bisa memiliki ilmu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari utul ilma. Darajat, ya. Ini jamak dari darajatun. Ya. Darajat itu jamak muannas salim, kalau masih ingat. Tandanya jamak muannas salim apa? Masih ingat? Ada alif sebelum ta. Ya. Nah, dia darajat itu berarti beberapa derajat. Tidak hanya satu derajat tapi beberapa derajat. Berarti dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang beriman dengan taklid. Kenapa? Karena ada orang yang dia beriman dengan ilmu, yang kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang beriman biasa. Nah, orang yang beriman biasa ini berarti yang bagaimana? Tidak sampai padanya tingkatan alim. Ya, tidak sampai padanya tingkatan alim. Dia beriman dengan taklid, dan itu pun lebih tinggi daripada orang-orang yang kafir. Nah, maka keimanan itu, dengan keimanan itu sendiri itu merupakan keistimewaan. Maka ilmu adalah keistimewaan di atas keistimewaan, tingkatan yang lebih mulia di atas kemuliaan. Ya, yakni ketika ilmu membawa kepada keimanan. Karena banyak kaum muslimin yang beriman tapi dengan taklid, dan itu pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sepakat ulama bahwasanya taklid bukanlah alim. Ya, muqallid, orang yang taklid tidak disebut sebagai seorang yang berilmu. Ya. Nah. Jadi taklid itu apa? Taklid itu berarti menyerahkan dirinya, menyerahkan keputusannya pada orang yang tidak bisa diambil sebagai dalil perkataannya. Jadi menyerahkan keputusan, menyerahkan ilmu, menyerahkan pengetahuannya pada orang yang perkataannya tidak bisa dijadikan dalil. Nah, itu namanya taklid. Baik kepada para ustadz, baik kepada para guru, para asatidz, ya, guru, alim ulama, bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan para sahabat. Perkataan sahabat ulama sepakat bahwa perkataan sahabat bukanlah dalil. Ya. Maka taklid kepada mereka bukanlah ilmu. Disebut ilmu apabila seorang ittiba'u sunnah, ittiba'ul hadis, mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya dua ini yang perkataannya, sabdanya, firmannya bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Nah, maka orang yang berilmu, yang mereka mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, ya, itu adalah orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada orang yang beriman tanpa ilmu. Seberapa tinggi? Kita lihat apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia. Qala Ibnu Abbasin, ya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ya.
Beliau berkata, al ulama'u fauqal mu'minina. Ya. Al ulama'u fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatan. Bisab'i mi'ati darajatan. Ma baina darajataini mi'atu amin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, al ulama'u fauqal mu'minina. Ya. Para alim ulama itu berada di atas orang-orang yang beriman, di atas, fauqa, di atas orang-orang yang beriman, bisab imi ati darajatan, ya, di atas orang-orang yang beriman sebanyak 700 derajat, ya, 700 derajat, sab'imi ati, ya, 700 darajatan, mabaina darajataini, di mana antara dua derajat itu mi'atu amin, jaraknya mi'ah berapa? 100 amin, tahun. Jarak antara satu derajat dengan yang lain itu 100 tahun. Berarti kalau 700 derajat berapa itu? 70.000 tahun, ya, 700 kali 100, ya. Nah, maksudnya apa ini? Para alim ulama menjelaskan maksudnya adalah kedudukan mereka di surga. Bahwa orang-orang yang mukmin di surga itu kedudukannya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mendasari keimanannya. Di mana semakin tinggi, maka semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya dalam mengimani, ya, dalam menguatkan imannya, maka semakin tinggi pula kedudukannya, jaraknya dengan yang lain, ya. Di mana satu derajat dengan yang lain itu jaraknya 100 tahun perjalanan, 100 tahun perjalanan. Ya, kalau di rata-rata perjalanan paling cepat dengan kuda 100 tahun perjalanan itu seberapa jauh? Naik lagi kan gitu kan? Perjalanan naik. Ya, kalau kita berikan jarak 100 tahun dengan cara horizontal saja berapa ribu kilometer. Ini naik. Ya. Panjenengan lari 100 meter berasa, ya, kalau sprint. Manjat pohon 100 meter. Kebayang nggak? Ya, ini naik gitu. Artinya derajatnya itu tinggi sekali. Ya. Maka ayat ini beserta dengan tafsirannya dari seorang mufasir, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah mufasirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tafsiran ini adalah tafsiran yang sangat bagus, dijelaskan pula oleh Imam Al-Ghazali, ya, di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin tentang pernyataan ini. Ya. Jadi menunjukkan tentang tingginya ilmu, ya. Kemudian wa qalallahu, ya, kita lanjutkan, ya, dan firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ya. Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, syahidallahu annahu, ya, Allah Subhanahu wa taala bersyahadat, bersumpah, bersaksi, ya, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tiada ilah, ya, yang berhak diibadahi illa huwa, melainkan dia, dirinya, wal malaikatu wa ulul ilmi, begitu juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, ya, qa'iman bil qisti, qa'iman itu sebagai hal, ya, sebagai hal penjelas yang menyifati, ya, qa'iman bil qisti, yakni yang mereka itu qa'iman itu mendirikan, orang yang menegakkan, bil qisti, keadilan, kejujuran, juga kembali kepada
syahida tadi, ya, juga mempersaksikan hal tersebut. Nah, perhatikan al-ayatu, ya, beliau Imam Ibnul Jamaah menyatakan al-ayatu bada'a subhanahu binafsihi. Ya. Dalam ayat ini, ya, subhanahu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, bada'a memulai, mendahulukan, binafsihi, dirinya, mendahulukan penyebutan dirinya. Hilya, mendahulukan penyebutan dirinya, wasana bimalaikatihi, dan kemudian yang kedua menyebutkan malaikatnya, wassalasa bi ahlil ilmi, dan urutan yang ketiga menyebutkan ahlul ilmi, ya, wa kafahum dzalika syarfan wa fadlan, wa kafahum dzalika syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan, ya. Maka hal tersebut cukup, ya, menunjukkan bagi mereka syarafan, kemuliaannya, wa fadlan, keutamaannya, wa jalalatan, ketinggian kedudukannya, wa nublan, kehormatannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini merupakan suatu keistimewaan yang besar bagi para ulama dengan kedudukan tersebut. Bahwasanya mereka disejajarkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam persaksian. Ya, dalam persaksian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya, yakni sumber ilmu, sumber dari segala sumber, menyebutkan bahwa dirinya bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi selain dirinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua malaikat, makhluk yang mulia di bawah di atas manusia, makhluk mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya yang kedua, yakni makhluk yang tidak punya celah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bermaksiat. Dan kemudian yang ketiga disebutkan ulul ilm, pemilik ilmu. Ya. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena disebutkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bersama dengan makhluk yang tidak memiliki dosa, yang tidak memiliki kemaksiatan, tidak punya kecenderungan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan inilah sifat alim ulama. Ya, mereka pemilik ilmu. Ya, kedudukannya tinggi. Ya, wa kafahum dzalika syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Maka hal ini cukup untuk menunjukkan kemuliaan mereka, keutamaan mereka, ketinggian mereka dan kehormatannya. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman qaiman bil qist, ya, qaiman tadi, lafaz qaiman itu nasab, ya, sifatnya mansub, dia dinasabkan sebagai hal, dibacanya qaiman, ya. Bahwasanya Allah ini dengan kata lain sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegakkan keadilan. Ya. Menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran. Bil qist, al qist, ya, itu bisa dimaknai tadi keadilan, kelurusan, kejujuran. Qaiman itu artinya menegakkan. Nah, maka kenapa alim ulama, orang yang memiliki ilmu kok disejajarkan dengan mereka dalam persaksian itu? Karena sifat ini qaiman bil qist ini. Karena mereka yang memiliki ilmu adalah orang-orang yang mampu untuk menegakkan keadilan. Kayak superhero, ya. Jadi superhero itu bukan mereka yang diberi kekuatan luar biasa, bukan. Tapi mereka yang memiliki ilmu, dikaruniai ilmu, kemudian mereka menegakkan keadilan atau kebenaran dengan ilmu itu. Ya. Itulah mengapa mereka, yakni alim ulama, mereka disebutkan bersama dengan para malaikat.
dalam hal persaksian ini. Ya. Di samping karena mereka dengan ilmunya yang paling memahami makna la ilaha illallah. Malaikat jelas mereka memiliki ilmu tapi tidak memiliki nafsu. Ya. Diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Kan gitu ya? Di pelajaran yang lalu guru kita menjelaskan seperti itu. Syaitan sebaliknya. Bagaimana kalau syaitan? Ya, diberi nafsu, ya, dan akal seperti manusia sebenarnya. Ya, akalnya tapi akal jelek. Sedangkan binatang diberi nafsu tidak diberi akal. Ya, kan seperti itu. Maka nafsu dan akal ini yang menjadi pengarah. Ya, akal itu cenderung pada kebaikan, berpikir pada hal yang logis, memperbaiki sesuatu yang rusak. Sedangkan nafsu akan membawa pada kerusakan. Ya. Fa inna nafsa la amaratun bisu. Kan gitu. Bahwa sungguhnya nafsu, hawa nafsu itu akan senantiasa membisikkan, mengajak kepada kejelekan. Inilah ya, yang menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Ya. Sebagaimana dinyatakan juga oleh Syekh Dr. Ahmad Farid rahimahullah. Ya. Beliau menjelaskan, menjabarkan bagaimana keutamaan ahli ilmu. Ya, dalam ayat ini, di dalam kitab beliau Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Ya. Beliau menjelaskan ada 4 paling tidak keutamaannya. Yang pertama, bahwasanya ayat ini menunjukkan ditetapkannya persaksian para alim ulama bukan selain mereka di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan persaksiannya para nabi. Para nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan persaksiannya para pembesar, para raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan bersama dengan malaikat dan dirinya dalam hal persaksian itu. Yakni Allah adalah alim ulama. Kan gitu. Ulul ilm, pemilik ilmu. Menunjukkan keutamaan mereka dibanding semua makhluk yang lain. Ya, artinya dibanding manusia yang lain. Kemudian yang kedua, disandingkannya kesaksian para alim ulama dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian para malaikat. Nah, inilah yang tampaknya ya menunjukkan keutamaan, kehormatan, kemuliaan tadi. Karena disandingkan. Panjenengan kalau namanya disebut-sebut disandingkan dengan nama pejabat besar, punya kebanggaan kita. Kan gitu? Ini sesama makhluk, sesama manusia. Maka bagaimana dengan mereka yang disandingkan namanya, disebut-sebut namanya bersama dengan Allah Rabbul Alamin dalam hal menyifati hal yang sama. Syahidah, persaksiannya. Ya. Kok Imam Bilqis dalam hal menegakkan kejujuran, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Bangga. Menunjukkan ketinggian keutamaan itu. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan persaksian mereka, yakni para alim ulama, ulul ilm, itu menunjukkan terkandung adanya pensucian. Ya, pensucian dan penetapan keadilan bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kok Imam Bilqis dan sebelumnya disebutkan ulul ilm, itu menunjukkan bahwa Allah itu mengakui mereka itu adalah orang-orang yang lebih suci dengan ilmunya, dengan amalan terhadap ilmunya, dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Lebih suci daripada orang-orang jahil, tentu saja. Kan gitu. Lebih mulia, lebih tinggi, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di pandangan manusia, tapi di pandangan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga.
Kemudian keutamaan yang keempat yang beliau Syekh Ahmad Farid rahimahullah menyatakan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesaksiannya atas sesuatu yang paling penting, ya, paling agung, paling besar, yakni persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, la ilaha illallah. Maka untuk kesaksian yang sifatnya agung ini, ya, yang bersaksi padanya adalah makhluk-makhluk yang juga agung. Jadi seakan-akan terkandung di dalamnya keagungan, kebesaran makhluk yang disebutkan di situ, yakni para malaikat dan pemilik ilmu. Jadi dengan besarnya apa yang disyahadatkan, besarnya apa yang dipersaksikan, ini menunjukkan bahwasanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun para pembesar dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Ya. Di mana para alim ulama disebutkan di dalam hal itu, menunjukkan mereka adalah pembesar di kalangan manusia, petingginya, pemimpinnya. Gitu ya. Jadi secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pemimpin manusia itu adalah ulul ilm, pemilik ilmu. Ya. Nah, itulah mereka yang pantas. Itulah yang menyebabkan para alim ulama menafsirkan atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ulul amri di situ itu ada dua. Ya, ulul amri itu ada dua, yakni umara dan ulama. Al-umara dan al-ulama, ya, para pemimpin dalam hal kepemimpinan, dan al-ulama yakni mereka para pemilik ilmu. Kita lanjutkan. Wa qala Allahu ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Wa qala Allahu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya. Kul, katakan. Khitabnya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Apakah sama? Apakah setara? Ya. Orang-orang alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, yang mengilmui, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu. Surat Az-Zumar ayat 9. Ya. Di dalam ayat ini, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang kalau dalam bahasa kita bahasa retoris. Pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Ya. Tidak perlu disebutkan jawabannya karena kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya ya tidak sama, kan gitu. Antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu apakah sama? Ya jawabannya tidak sama. Jelas. Bagaimana mungkin dijadikan sama? Ya. Orang-orang yang dia mengetahui antara yang benar dan yang salah, ya, dengan orang-orang yang dia tidak mengetahuinya. Antara orang-orang yang dia memegang cahaya yang terang, punya lampu, bukan hanya lampu senter, lampu badai itu yang gede itu, dengan orang yang dia tidak punya pegangan di kegelapan malam, jelas tidak sama. Ya. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat ini, ya, yakni pertanyaan yang sebenarnya ayat ini, ya, yang beliau sampaikan dalam kitab beliau ini adalah potongannya, ya. Di mana lengkapnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang-orang yang musyrik dengan orang-orang yang mukmin. yakni ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9 itu berfirman, am man huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun
Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Apakah kalian wahai orang-orang yang musyrik itu lebih beruntung? Ya. Atau orang-orang yang dia sajidan, yang sujud, yang beribadah? Ya. Ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ya. Yang mereka bersujud dan berdiri di waktu malam. Sedangkan ia takut dia takut pada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi di sebelum potongan ini Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrik yang merasa dirinya itu adalah orang-orang yang nanti akan beruntung, ya. Orang-orang yang akan ditolong. Mereka kepedean. Sedangkan orang-orang mukmin mereka sujud, berdiri untuk sholat di malam hari, tengah malam, dalam rangka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharap yarju. Mereka mengharapkan rahmati rabbih, ya, mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Rahmat rabbih itu yang berarti sesuatu yang sifatnya gaib. Dia mengharapkan, mengimani sesuatu yang gaib, mengharapkan untuk memperolehnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah sama orang yang berilmu mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka dengan mengetahui keseluruhan ayat tadi, kita paham bahwa yang dimaksud dengan ilmu di situ itu ilmu apa? Apakah ilmu dunia? Bukan. Yang dimaksud adalah ilmu akhirah. Ya, ilmu tentang keimanan, apa yang harus kita imani? Ilmu tentang apa-apa yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang dapat menjauhkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Bahwasanya apakah orang yang dia itu bodoh, yang jahil, tidak mengetahui cara untuk mencari ridha Allah, tidak tahu sama sekali tentang bagaimana menjalani hidupnya sehingga dia mempersiapkan untuk hari akhirat. Ya. Apakah orang yang demikian sama dengan orang-orang yang dia itu mengetahui, mengilmui, bukan hanya tentang apa yang ada di akhirat, tapi mengilmui tentang tata cara memperolehnya berupa kebaikan-kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga, jannatun naim, nikmat-nikmat surga, ya. Nah, inilah ilmu yang paling utama. Ya, tentu tidak sama. Ya, tentu tidak sama. Yang kalau kita kembalikan, seberapa beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Maka kembali ke ayat yang tadi, ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, bahwa jaraknya itu berderajat-derajat sesuai dengan ilmunya. Semakin dia berilmu, semakin ilmannya itu sempurna, maka semakin tinggi kedudukannya, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Maka bertanyalah kepada ahlu zikr apabila in kuntum, apabila kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. In kuntum la ta'lamun, ya, sekiranya engkau tidak mengetahui. Nah, di situ disebutkan An-Nahl ayat 5. Ini juga salah cetak ini, ya. Salah cetak. Ada yang tahu ini ayat surat An-Nahl ayat berapa yang benar? Ayat 43. Ya. Ini surat An-Nahl, ya, ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalin nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad, illa rijalan, ya, kecuali orang-orang laki-laki, ya. Nah, ini sebagai dalil
bahwasanya para rasul utusan Allah itu semuanya laki-laki, rijal, ya, rijalan. Nuhi, yang kami wahyukan ilaihim kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan apabila kamu tidak mengetahui. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkandung keutamaan ilmu dalam ayat ini, bahwasanya ilmu itu menjadikan seseorang pemiliknya menjadi jujukan, ya, menjadi tujuan, dan menjadi orang-orang yang dibutuhkan, senantiasa dibutuhkan oleh manusia sampai hari kiamat nanti. Ya. Jadi pemilik ilmu adalah orang-orang yang mereka akan menjadi tujuan, jujukan, ya, kebutuhan bagi orang-orang atau manusia yang lain selama dunia ini masih ada. Kenapa? Karena akan selalu ada perkara-perkara yang manusia itu tidak ketahui. Sejak mereka lahir, tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan tahu, punya ilmu, anim, gak ada. Ya. Artinya ketika manusia itu tumbuh, mereka membutuhkan sesuatu yang menuntun kehidupannya, tumbuhnya, ya, agar tetap berada di dalam al-haq. Nah, maka itu semua tidak mungkin bisa tercapai kecuali mereka bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, Imam Mujahid, ada yang tahu ini Mujahid rahimahullah? Siapa ini Mujahid? Mujahid adalah tabi'in, ya. Tabi'in muridnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, terutama sejajar dengan Ikrimah. Ya. Mujahid meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud dengan ahlu zikr dalam ayat ini itu adalah ahlul kitab. Nah, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Quranil Azim, bahwasanya yang dimaksud dengan ahlu zikr itu adalah ahlul kitab. Maksudnya apa? Yakni mereka orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya sebagai ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sejak zaman dulu sebelum engkau diutus, Allah itu selalu menutus manusia dari golongan laki-laki, ya, dari golongan laki-laki yang diberi wahyu. Nah, maka kalau kamu nggak tahu siapa saja di antara mereka, tanyalah kepada mereka yang diberikan Alkitab kepadanya, diberikan ilmu kepadanya. Maka dari sini, ini sebagaimana pendapat yang dibenarkan juga oleh Imam Al-A'mash, ya. Nah, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu az-zikr, ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang menyebutkan az-zikr itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya, di mana di dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan nazalna az-zikra. Az-zikra di situ itu maksudnya siapa? Apa? Yang diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu, dan kami yang akan benar-benar menjaganya, ya. Nah, maka terkadang, ya, zikir itu bisa dimaknai sebagai Al-Quran, ya. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdurrahman Ibnu Zaid rahimahullah, seorang ulama di kalangan salaf, ya. Maka yang dimaksud dengan ahlu zikir adalah mereka yang paling memahami ayat-ayat Al-Quran, yakni ilmu, ya. Memahami ayat Al-Quran tidak mungkin lepas dari pemahamannya terhadap as-sunnah, karena as-sunnah al-hadis, hadis perkataan sabda Nabi SAW adalah penjelas, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Maka yang benar ahlu zikr ini maknanya adalah ahlul ilm, yakni ahlul Quran, ahlus sunnah, ahlul hadis.
Tidak sebagaimana yang dimaknai oleh orang-orang yang senang majelis zikir. Ya. Bertanyalah kepada ahlu zikir. Ya, karena yang senang zikir. Kan gitu. Dan di dalam ayat ini pula terkandung makna yang kedua, bahwasanya ahlu zikir adalah ahlul ilm. Maka konsekuensinya bahwa yang namanya ilmu adalah zikir itu sendiri. Yang disebut dengan ilmu itu adalah mengingat. Itulah yang mulia. Tidak disebut ilmu adalah apa-apa yang kita catat di dalam catatan buku-buku panjenengan itu. Tapi disebut ahlul ilm itu adalah ahlul zikir. Berarti kita mengingat apa yang kita pelajari. Maka mereka utama. Kenapa? Karena mereka akan selalu menjadi jujukan, mereka akan selalu menjadi pusat poros dari seluruh manusia selama bumi ini masih ada, selama belum kiamat. Dan itu terlihat, tampak oleh kita ya di kehidupan kita. Orang-orang yang dia mungkin tidak dimuliakan dengan harta, ya orangnya nggak punya harta, tapi orang segan, orang lain, orang kaya pun segan. Karena apa? Karena ilmu yang dia miliki. Subhanallah. Ya, karena ilmu yang dia miliki. Ya. Orang kaya datang kepada dia, pejabat datang minta wejangan, minta nasihat, minta didoakan. Karena apa? Karena ilmu. Ini keutamaannya. Dan mereka orang-orang tersebut melaksanakan ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Dan banyak penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini. Ya. Ya. Dan ini ayat ini mujmaliyah, umum banget. Bahkan dia berlaku untuk ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran ada nggak ilmu perbengkelan? Ada. Mana? Nah, ini bacakan aja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau nggak tahu nanya pada montirnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini tidak perlu syakal ya, karena kan sudah ada syakalnya kalau ayat alhamdulillah aman. Hari ini tidak disuruh baca nih, kecuali tadi. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma ya'kiluha illal alimun, yakni surat Al-Ankabut ayat 43. Ini yakni ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, ya. Jadi di ayat 41, 42 Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Kemudian di ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'kiluha illal alimun. Ya. Wa tilka, dan itulah amsal, al-amsal, perumpamaan-perumpamaan, ya. Dan perumpamaan-perumpamaan tersebut nadribuha, kami buat linnasi, untuk manusia, wa ma ya'kiluha illal alimun, dan tidaklah memahaminya, ya. Ya'kiluha, tidaklah nyampe akalnya. Nyampe akalnya itu maksudnya apa? Ya paham itu. Ya. Illa al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi di dalam ayat ini ya terkandung makna bahwasanya tidak ada yang dapat memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala semudah apapun itu. Ya. Karena isinya di dalam Al-Qur'an itu banyak permisalan-permisalan, tamsil. Al-Qur'an itu hampir sangat banyak, hampir separuhnya isinya adalah tamsil. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh manusia. Ya, permisalan-permisalan itu. Yang termasuk bukan permisalan tapi hakikatnya lebih dari itu, yakni adalah tentang apa yang terjadi di akhirat nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat-nikmat surga, ya. Mengalir sungai-sungai di bawahnya, kan gitu. Kemudian muncul pohon-pohonnya, pepohonan yang hijau rindang. Ya. Tentu itu hanya sebagian apa yang mampu untuk diindra oleh manusia. Maka kita bisa sebut itu sebagai tamsil. Kenapa? Karena nanti hakikatnya lebih dari itu. Hakikat yang ada di surga itu lebih dari itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, alah biasa kalau cuma sungai di bawahnya saja, hari ini juga banyak itu.
rumah-rumah bedeng yang di atas sungai juga macam-macam. Ya, kalau kita menuju itu ke PGH sana juga banyak. Bukan itu maksudnya. Itu hanya perumpamaan bahwasanya nanti nikmat itu akan sangat indah. Ya tidak ada di dunia ini, nggak ada yang seperti itu kecuali hanya permisalan saja. Ya. Dan permisalan itu tidak mampu dipahami kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, tidak mampu dipahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Berarti yang mampu untuk memahami ayat Al-Quran apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah ahlul ilmu. Keutamaan lagi ini. Ya. Bahwasanya orang itu tidak akan mampu untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat-ayatnya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keterangan-keterangan, kecuali mereka yang punya ilmu. Ya, seakan-akan maka para ahli ilmu itu adalah penerjemah. Ya, mereka adalah wasilah, perantara, distributor. Subhanallah, kalau distributor kayak reseller, jadi kayak dagang ya. Jadi semacam penyambung antara para nabi, anbiya dengan manusia. Kenapa? Karena manusia awam tidak mampu mereka memahami permisalan-permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan semua yang belajar harus bersedia dan harus siap untuk menjadi penerjemah itu. Ya. Maka saya memandang tidak disebut alim di zaman sekarang, tidak disebut alim kecuali orang yang mampu menerjemahkan bahasanya alim ulama kepada masyarakat yang awam. Kenapa? Karena alim ulama bukan hanya nerjemahin bahasa Arabnya, bukan, tapi apa yang mereka maksud dari perkataannya. Karena orang awam itu terkadang malas mikir karena memang nggak punya kemampuan. Pinginnya langsung intinya gimana Pak? Praktisnya ada, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya itu praktis. Nah, maka kita orang-orang yang belajar ini yang harusnya mampu untuk melakukan itu, menerjemahkan dengan bahasa yang mudah. Ya, literasinya harus bagus, memahami bacaan dan menuangkannya dengan bahasa lain yang lebih sederhana. Nah, ini kemampuan literasi yang dibutuhkan. Wallahu alam bishawab. Ya, mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Sebagaimana di dalam tafsir Qur'anil Azim, Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyampaikan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa Imam Ahmad ini meriwayatkan bahwasanya seorang ulama seorang sahabat Amr bin As radhiyallahu an itu menceritakan, beliau menyebutkan Amr bin As itu menyebutkan bahwasanya saya hafal 1000 tamsil, permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan ini kata Ibnu Katsir rahimahullah merupakan keutamaan yang besar. Ya, kenapa? Karena ayat tadi. Tidaklah memahami tamsil atau permisalan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, maka ketika kita mampu untuk memahami tamsil yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, artinya kita mampu menafsirkannya. Nafsir tafsir, fasara itu artinya membuka, menguak, membedah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang awalnya terkubur. Nah, maka dengan ilmu kita mampu untuk melakukannya. Tapi dengan syarat itu tadi, dengan ilmu. Bukan hanya dengan retorika. Kan gitu. Nah, maka ini adalah pelajaran yang penting bagi kita, ya. Agar kita senantiasa perhatian terhadap ilmu-ilmu yang sifatnya memang ilmu-ilmu kaidah, ilmu-ilmu dasar tentang kaidah tafsir, ya, tentang kaidah-kaidah memahami hadis, ya. Sebagaimana para alim ulama menjelaskan dalam kitab-kitab ringkas mereka.
Ada kitab yang bagus, semisal yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, terkait dengan ilmu tafsir, yakni usulut tafsir, ya, kitab usulut tafsir. Jadi kitab tentang kaidah-kaidah tafsir. Nah ini bagus karena biasa dibedah di kalangan para penuntut ilmu agar menjadi pegangan ketika mereka belajar. Ya, dan yang lain-lain semisal dengan itu macam-macam. Wallahu alam bishawab. Ya, kita tandai sampai ayat tersebut ya, untuk malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak ditanyakan.